Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah mengerikan tentang sekelompok pendaki yang tersesat di alas Lali Jiwo, hutan penuh misteri yang diakini bisa membuat orang kehilangan arah dan tak pernah kembali. Perjalanan mereka yang awalnya biasa saja berubah menjadi mimpi buruk ketika makhluk-makhluk tak kasat mata mulai mengincar mereka. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mari kita mulai kisahnya. 4 pemuda berdiri di tepi jalur pendakian Gunung Arjuno. Mereka adalah Riko, Dani, Bayu, dan Tegar. Dengan semangat membara, mereka memeriksa perlengkapan untuk mendaki. Jangan sembarangan kalau sudah masuk alas Lali Jiwo, ujar seorang pendaki senior yang baru turun. Dani tertawa kecil. Serem amat namanya. Memangnya kenapa? Pendaki itu hanya menghela napas. Riko yang paling berpengalaman hanya mengangkat bahu. Mungkin cuma mitos. Mereka mulai berjalan, menyusuri jalur pendakian yang awalnya terasa bersahabat. Udara sejuk, pepohonan rindang, dan suara burung menambah semangat mereka. Namun setelah beberapa jam berjalan, suasana berubah drastis. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti pepohonan tinggi yang seakan menutup langit. Suara burung mendadak hilang, digantikan kesunyian yang aneh. Bayu yang berjalan di belakang tiba-tiba berhenti. Tadi kita belok sini ya? Tanyanya ragu. Riko melihat sekitar. Jalur ini terasa asing. Seharusnya ada petunjuk atau tanda pendakian, tapi kini hanya ada pepohonan seragam yang entah dari mana asalnya. Mereka baru sadar. Mereka sudah masuk ke dalam alas Lali Jiwo. Mereka berdiri diam, saling berpandangan dengan wajah cemas. Langkah yang awalnya penuh percaya diri kini terasa berat. Gak mungkin, gumam Tegar sambil melihat peta digital di ponselnya. GPS gak jalan. Dani mencoba memeriksa ponselnya sendiri, tapi hasilnya sama. Peta tidak bisa dimuat, sinyal hilang sepenuhnya. Jangan panik, kata Riko. Kita coba balik ke jalur awal. Mereka berbalik, berjalan mengikuti jejak kaki sendiri. Namun setelah beberapa menit, mereka justru kembali ke tempat yang sama. Pohon besar dengan akar menjuntai yang mereka lewati tadi kini berdiri di depan mereka lagi. Ini gak mungkin, bisik Bayu dengan suara bergetar. Langit semakin gelap, kabut kian menebal. Dingin mulai merayapi kulit mereka, meski seharusnya masih siang. Tidak ada suara burung, tidak ada desir angin. Hanya ada keheningan mencekam yang membuat bulu kuduk meremang. Kita buat tenda di sini, kata Riko tegas. Jangan bergerak kalau keadaan sudah begini. Mereka pun mendirikan tenda dengan tangan gemetar. Tidak ada yang berbicara terlalu banyak, tapi di dalam hati masing-masing, mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam turun lebih cepat dari yang seharusnya. Saat mereka duduk dalam tenda, suasana semakin aneh. Angin bertiup kencang, membawa bisikan lirih yang tidak jelas. Bayu menahan napas ketika mendengar suara langkah kaki dari luar. Langkah itu perlahan mengelilingi tenda, menyeret di atas tanah. Tegar melirik ke arah Riko. Lo denger itu? Riko mengangguk. Wajahnya menegang. Langkah kaki itu semakin dekat, berhenti tepat di depan pintu tenda mereka. Seng. Lalu kain tenda bergerak. Seperti ada sesuatu yang mengusapnya dari luar. Bayu menutup mulutnya, menahan teriakan. Dani yang berada di sudut tenda langsung merapat ke dinding. Jantungnya berdegup kencang. Riko perlahan mengambil senter, lalu memberi isyarat. Kita cek keluar bareng-bareng. Dengan tangan gemetar, Riko membuka resleting tenda sedikit demi sedikit. Udara dingin langsung menyergap wajah mereka. Cahaya senter diarahkan keluar, tapi tidak ada apa-apa. Tegar menghela napas lega. Mungkin cuma ranting jatuh. Namun sebelum ia sempat menutup tenda, Bayu tiba-tiba menegang. Jangan bergerak, bisiknya. Mereka mengikuti arah pandangan Bayu. Di luar tenda, di antara kabut tipis, berdiri sesosok bayangan hitam. Mereka semua membeku. Nafas tertahan, jantung berdetak liar. Bayangan hitam itu berdiri diam, hanya beberapa meter dari tenda mereka. Kabut yang menyelimuti hutan semakin tebal, seakan menutupi sosok itu, tapi mereka bisa melihat dengan jelas. Bayangan itu tinggi, lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Tubuhnya kurus, dengan tangan yang panjang menggantung hingga lutut. Riko mengarahkan senter ke arahnya.
Cahaya menyinari sosok itu, tapi yang terlihat hanyalah bayangan gelap tanpa wajah. Dani menggenggam lengan tegar dengan erat. Apa itu? Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam kabut, muncul suara lirih, seolah-olah ada seseorang yang berbisik tepat di telinga mereka. Pulang. Bayu merinding. Bisikan itu begitu dekat, padahal sosok itu masih berdiri jauh di depan mereka. Pulang. Suara itu terdengar lagi, kali ini dari arah berlawanan. Tegar melirik ke belakang, matanya membelalak. Kita gak sendirian, bisiknya dengan suara gemetar. Riko menguatkan hati. Masuk tenda, sekarang. Mereka buru-buru menarik resleting tenda dan menutupnya rapat. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara nafas mereka yang memburu dalam ketakutan. Di luar tenda, suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Kali ini lebih banyak. Seperti ada banyak orang yang berjalan mengelilingi mereka. Dani menutup telinganya. Ini gila. Suara langkah itu semakin dekat. Lalu tiba-tiba, sesuatu menarik kain tenda mereka dari luar. Resleting tenda bergerak perlahan. Ada yang mencoba membukanya. Resleting tenda bergerak perlahan. Seolah ada tangan tak terlihat yang sedang menariknya dari luar. Bayu buru-buru meraih pisau lipat di sakunya. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menggenggamnya erat. Dani menahan napas. Tubuhnya membatu di pojokan tenda. Tegar melirik Riko, mencari jawaban. Lampu, bisik Riko sambil menggenggam senter. Siap-siap, kita buka bareng. Tidak ada yang berani menjawab. Resleting itu terus bergerak, terbuka beberapa senti lagi, cukup untuk memperlihatkan celah kecil keluar. Riko mengacungkan senter dan menyorotkan cahaya keluar. Seketika, resleting berhenti bergerak. Sunyi. Tidak ada siapapun. Hanya kabut yang menggantung di antara pepohonan. Bayu menghela napas lega, tapi belum sempat ia bersantai, terdengar suara napas kasar dari balik kabut. Napas berat, seperti seseorang yang baru selesai berlari jauh. Lalu, dari celah tenda yang sedikit terbuka itu, mereka melihat sesuatu. Sepasang mata merah menyala menatap mereka dari luar. Bayu langsung terdorong ke belakang, mulutnya hampir berteriak. Riko dengan sigap menutup resleting tenda dengan cepat, menguncinya rapat. Suara napas itu masih ada. Dekat. Tiba-tiba, sesuatu mencakar tenda dari luar. Cekrek. Cekrek. Suara kain tenda yang diseret perlahan terdengar, seperti ada yang sedang bermain-main dengan mereka. Dani sudah tak tahan lagi. Kita gak bisa diam aja. Kita harus keluar, sahut Riko dengan suara bergetar. Bayu menggeleng kuat. Gila, di luar ada sesuatu. Tegar menelan ludah. Kalau kita diam, bakal sampai kapan? Mereka terjebak dalam dilema. Di dalam tenda, mereka hanya bisa menunggu. Tapi keluar bukan pilihan yang lebih baik. Lalu, suara itu berhenti. Tidak ada napas berat. Tidak ada cakaran di kain tenda. Sunyi. Tapi tiba-tiba, dari luar tenda, terdengar suara perempuan. Hei, kenapa kalian masih di sini? Suara itu lembut, tapi ada sesuatu yang janggal. Tidak ada pendaki perempuan di kelompok mereka. Riko langsung memberi isyarat agar mereka semua diam. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ayo keluar, aku bisa bantu kalian pulang. Bayu menggigit bibirnya. Tegar menutup telinga. Dani memejamkan mata. Lalu sesuatu yang membuat darah mereka membeku terjadi. Seseorang mulai menggoyangkan tenda mereka dengan kasar. Tenda bergoyang keras. Seolah ada seseorang yang mengamuk di luar. Dani berpegangan pada dinding tenda, tubuhnya gemetar hebat. Hei, kalian gak dengar aku? Suara perempuan itu kembali terdengar, kini lebih marah. Riko mencengkram senter erat-erat, matanya terarah ke pintu tenda yang masih tertutup. Bayu hampir tak bisa bernapas, sementara Tegar terus merapatkan tubuh ke sudut, mencoba menjauh sejauh mungkin. Lalu, tiba-tiba, brak, pohon di dekat tenda mereka bergetar, seolah sesuatu yang besar telah menabraknya. Angin bertiup kencang, membawa bau anyir yang membuat perut mereka mual. Kita gak bisa terus di sini, bisik Dani dengan suara penuh ketakutan. Kalau kita diam aja, kita bakal mati di tempat ini. Riko berpikir cepat. Jika mereka tetap di dalam, entah apa yang akan terjadi. Tapi jika keluar, apa yang menunggu mereka di luar? Lalu terdengar suara lain.
Kali ini lebih pelan. Bantu aku. Suara perempuan itu terdengar seperti menangis. Bayu langsung memeluk lututnya. Jangan dengerin. Itu bukan manusia. Namun Tegar, yang sejak tadi ketakutan, tiba-tiba bergerak. Ia meraih resleting tenda. Tegar, jangan. Riko mencoba menghentikannya. Terlambat. Resleting terbuka setengah. Cahaya senter Riko langsung menerangi kabut di luar. Di sana, di depan tenda mereka, berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus, pakaiannya seperti pendaki yang tersesat. Matanya kosong, bibirnya bergerak seperti sedang berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu, dalam sekejap, perempuan itu tersenyum. Mulutnya merekah lebar, terlalu lebar, dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Tangan perempuan itu berubah panjang, menjulur ke arah mereka. Kabur, teriak Riko. Mereka langsung berhamburan keluar dari tenda tanpa berpikir dua kali. Langkah mereka terseok-seok di atas tanah yang lembab. Dani hampir terjatuh, tapi Bayu menariknya. Di belakang mereka, perempuan itu tidak mengejar. Ia hanya berdiri diam, dengan senyum yang masih melebar. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Hutan di sekitar mereka berubah. Jalur yang tadi mereka lalui menghilang. Pohon-pohon semakin rapat, membentuk dinding alami yang mustahil ditembus. Kabut semakin pekat, menelan mereka dalam kegelapan. Dan di kejauhan, suara tawa lirih mulai terdengar. Bukan satu, tapi banyak. Mereka sadar, mereka tidak sendiri di dalam hutan ini. Puluhan pasang mata merah itu berkilat di antara pepohonan, menatap mereka tanpa berkedip. Nafas Tegar tercekat, tubuhnya kaku. Dani mundur selangkah, hampir jatuh karena lututnya gemetar hebat. Lari. Suara lelaki tua itu terdengar pelan, tapi penuh ketegasan. Riko tidak berpikir dua kali. Jalan. Sekarang. Mereka berempat langsung berlari tanpa menoleh ke belakang. Napas mereka tersengal, dada terasa terbakar, tapi langkah kaki mereka terus melaju menembus kabut yang semakin tebal. Dari belakang, suara itu terdengar lagi. Tawa lirih. Bukan hanya satu, tapi banyak. Bayu menggigit bibirnya, mencoba mengabaikan suara itu. Namun kemudian, langkah kaki lain mulai terdengar, berlari mengikuti mereka. Sesuatu mengejar mereka. Dani menoleh sekilas dan langsung menjerit. Mereka datang. Tegar tak berani melihat ke belakang, tapi ia bisa merasakan keberadaan mereka. Sesuatu yang besar, sesuatu yang berlari cepat, lebih cepat dari mereka. Ke kiri. Riko memberi aba-aba. Mereka berbelok ke kiri, melompati akar-akar besar, menabrak ranting yang mencakar kulit mereka. Hutan ini seperti tidak ada ujungnya. Dani hampir terjatuh lagi, tapi Bayu menarik tangannya. Jangan berhenti. Tiba-tiba, Riko melihat sesuatu di depan mereka. Sebuah jalan setapak kecil, seperti jalur pendaki lama yang tertutup semak-semak. Ke sana, teriaknya. Mereka berempat berlari memasuki jalur itu, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tawa lirih tadi kini berubah menjadi jeritan panjang yang menyayat telinga. Dan dari kabut di belakang mereka, muncul sosok hitam raksasa dengan tangan panjang mencakar udara, mengejar mereka dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Tegar menjerit. Kita gak bakal bisa lari dari itu. Dani hampir menangis, kakinya lemas. Kita bakal mati di sini. Bayu menarik napas dalam. Gak, kita pasti bisa keluar. Lalu, di depan mereka, terlihat sesuatu yang tak mereka duga. Sebuah gapura batu tua yang tertutup lumut, setengah terkubur di tanah. Dan tepat di baliknya, terlihat cahaya samar seperti matahari pagi yang tertutup kabut. Sebuah harapan. Namun langkah mereka harus cepat, karena sosok hitam raksasa itu semakin dekat. Gapura batu tua itu berdiri di depan mereka, tertutup lumut dan nyaris tersembunyi di antara akar-akar pohon besar. Cahaya samar di baliknya seperti sebuah jalan keluar. Namun, jeritan mengerikan dari belakang semakin dekat. Bayu lebih dulu berlari menuju gapura. Ayo, ini satu-satunya jalan. Dani berusaha mengangkat kakinya yang hampir tak kuat lagi. Riko menoleh sekilas ke belakang dan matanya membelalak. Sosok hitam itu sudah hampir mencapai mereka. Makhluk itu kini terlihat lebih jelas. Tubuhnya tinggi menjulang,
kurus dengan kulit menghitam seperti kayu terbakar. Tangan dan jarinya panjang, mencakar udara. Wajahnya hanya sebuah rongga kosong, tanpa mata dan tanpa mulut, namun suaranya memenuhi seluruh hutan. Jeritan pilu yang tak berasal dari dunia manusia. Masuk sekarang. Rico berteriak. Mereka berempat langsung berlari menerobos gapura itu tanpa pikir panjang. Begitu melewati batas gapura, tiba-tiba udara di sekitar berubah. Suara jeritan di belakang mereka langsung menghilang. Tidak ada lagi langkah kaki yang mengejar. Tidak ada lagi kabut pekat. Mereka terjatuh ke tanah, terengah-engah. Saat Dani membuka matanya, yang ia lihat bukan lagi hutan yang menyeramkan. Mereka berada di sebuah jalan setapak berbatu yang mengarah ke desa. Matahari pagi mulai muncul di ufuk timur, menyinari tubuh mereka yang penuh luka dan lecet. Tegar menoleh ke belakang. Gapura yang mereka lewati tadi sudah tidak ada. Hanya ada tanah kosong dengan pepohonan biasa. Hutan alas lali jiwo seperti tak pernah ada. Rico menggenggam tanah di bawahnya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Bayu menatap langit, lalu mulai menangis tanpa suara. Mereka selamat. Mereka akhirnya keluar. Namun satu hal yang tidak mereka sadari. Di kejauhan, di balik pepohonan yang tertiup angin, sepasang mata merah masih mengawasi mereka. Dan tawa lirih itu masih terdengar samar di udara. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dunia gaib itu ada dan tidak boleh dianggap remeh. Sebagai manusia, kita harus selalu berpegang teguh pada ajaran Allah dan tidak melupakan zikir serta doa, terutama ketika berada di tempat yang asing dan penuh misteri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf 27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam tipu daya makhluk tak kasat mata yang ingin menyesatkan manusia. Selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah dalam setiap langkah kita. Catatan, kisah ini hanyalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar dapat diambil hikmahnya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.